Mas Joshua, Mas Arfan sama Mbak Leonda, Nitya mau men-challenge gitu ya anak-anak muda yang mau buat startup sebenarnya. Mereka pengen, tapi kadang nggak tahu bagaimana mulainya. Apa hal-hal sederhana yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Aku mulai dari Mas Arfan dulu kali ya. Apa yang paling penting harus mereka lakukan kalau mau memulai startup? Satu ya? Satu aja. Banyak sih sebenarnya. Kalau satu, start with problem. Always start with problem. Jadi harus cari masalah apa yang mau di-solve gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak yang mikirnya teknologinya bikin yang keren-keren, pakai AI apa segala macam. Tapi sebenarnya harusnya teknologi itu nanti belakangan. Tapi temukan dulu masalah apa yang mau di-solve. Itu yang paling penting. Ketika masalah tahu, yang gitu, harus diselesaikan ya. Betul. Kalau masalahnya udah ada startup lain yang udah menyelesaikan itu gimana? Berarti harus cari yang belum terselesaikan gitu ya. Masalah yang belum terselesaikan berarti harus dicari. Oke. Kalau Mas Joshua apa? Nggak boleh sama ya? Harus beda. Atau misalnya another step setelah menemukan masalah apa yang harus dilakukan gitu. Step berikutnya. Iya sih, perumusan masalah itu sangat-sangat penting. Dan berikutnya yang lebih penting lagi adalah partner sih. Partner? Super team ya, super teamnya harus dibangun. Harus punya teman yang satu visi, atau rekan yang satu visi. Okay. Temukan rekan yang satu visi. Oke, that's a good idea. Kalau Mbak Leonda, setelah kita tahu masalahnya, setelah punya rekan yang satu visi, apa yang harus dilakukan? Customer validation sih. Jadi kan kita udah dapet nih partnernya siapa, kita tahu pain points-nya apa, tapi kita harus validate lagi. Jadi siapa sih customer yang ingin kita targetkan, dan kita harus adain interview sebenarnya di awal. Cari tahu dulu pain points-nya mereka apa, what do they want, and what is their pain points, sehingga produknya tuh harusnya ya circulate around that pain points yang mereka cari solusinya gitu kan. Jadi cek ombak gitu ya. Ya. Ibaratnya ngecek apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu, supaya kita tepat sasaran ngasih solusinya apa aja, sejauh mana kita bisa ngasih solusinya dalam bentuk apa, and then baru masukin teknologinya tadi, seperti Mas Arfan katakan bahwa teknologi itu nanti akan menjadi support. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ini simpel lagi pertanyaannya, kan yang kita butuhkan tadi misalnya partner, tapi kan at some point pasti kan teman-teman membutuhkan the bigger partner gitu, atau misalnya pihak lain, kayak misalnya ikut programnya Kominfo kemarin. Setelah ngikut programnya Kominfo atau mentoring atau mendapatkan fasilitas dalam bentuk apapun deh gitu, apa sih manfaat yang dirasakan? Kalau dari saya sih berangkat dari keluguan ya. Saya dan rekan saya itu benar-benar nggak tahu pasar startup kayak gimana. Rekan saya Ernest itu lebih paham saya. Justru saya yang paling gugup. Tapi dengan adanya, maksudnya ikut masuk ke program-program seperti inkubasi dan akselerator itu sangat membantu untuk memahami landscape startup itu gimana, terutama di di Indonesia, lalu next step-nya di Asia Tenggara juga kasih tahu juga seperti apa gitu. Jadi lumayan paham lah, membuat paham seperti apa game. Kayak ibaratnya kayak kita tahu nih area permainannya gimana gitu kan ya. Betul. Oke. Kalau Mbak Leonda gimana? Apa manfaat yang paling terasa banget gitu? Yang pasti networking sih. Karena kan pada saat kemarin kita di SSI sendiri, kita juga dikenalin oleh mereka ke founder startup yang lain, investors, VCs, and ya semuanya yang ada di ekosistem startup sih. Jadi menurut kita sih yang paling bermanfaat untuk kita sebenarnya itu networking. Network ya. Kita ini arah-arahnya mau ngomongin soal investor cuan, tapi nanti udah disimpan. Aku pengen dengar Mas Arfan dulu. Apa yang didapat sama Jejakin ketika dirangkul oleh Kominfo gitu? Seru banget ya, maksudnya Jejakin itu kan udah pernah ikut beberapa program yang sama ya similar lah gitu. Tapi program yang dilaksanakan oleh Kominfo kemarin itu benar-benar beda ya. Kita ngelihat karena terutama tuh karena mentor-mentor yang join itu kebanyakan dari founder-founder startup juga gitu. Jadi apa yang mereka share, insight-insightnya itu kalau buat kami itu lebih kena ya, dan lebih pas gitu. Karena yang mereka share adalah yang mereka alami, yang juga kita alami gitu. Jadi benar-benar bantu kami banget, karena yang di-share tuh bukan cuma dari buku atau dari kelas-kelas, tapi benar-benar real experience gitu ya. Ini ceritanya kalau hashtag honest review gitu ya. Honest review nih, nggak pakai bohong, nggak pakai ini, pokoknya jujur banget gitu. Tapi untuk kalian bertiga sampai saat ini berarti dari 2020 sampai 2021 nih,
sudah adakah investor yang masuk ke startup kalian? Atau masih mengandalkan modal sendiri atau gimana nih? Mbak Lionda mungkin. Kan Mbak Lionda ini pengadaan juga banyak nih pastinya, bakalan banyak. Kalau untuk modal sendiri, kalau saya sendiri kayak mikir dulu sih. Apa ada bantuan dari investor nggak? Iya, ada. Kita ada sih pasti. Kadang kita kan hardware ya istilahnya, nggak hanya software. Jadi kita juga harus bikin mesinnya dulu. Kita udah ada sih investor. Sudah ada investor. Masih menguntungkan nggak sih Mas Arfan? Tadi kan aku ngomongin soal potensinya sampai 1 triliun US dollar sebenarnya kalau di Asia Tenggara ya, bisnis yang memang base-nya isu-isu lingkungan gitu. Dirimu masih merasakan itu bahwa itu benar? Bahwa memang potensinya gede banget, Mas Arfan? Iya benar. Iya benar-benar. Jadi ke depan itu memang bisnis yang terkait dengan lingkungan, bisnis yang terkait dengan perubahan iklim itu potensinya sangat besar ya. Dan itu salah satu hal yang memang kami lihat gitu sejak awal ya. Kalau gitu boleh dong Mas Joshua terakhir, how to convince orang-orang yang memang baru memulai startup, apa yang bisa membuat mereka tertarik untuk ambilnya adalah isunya isu-isu lingkungan. Tentu sesuai dengan problem yang mereka lihat ya, tapi tetap mainannya di isu lingkungan kan lagi rame nih sebenarnya, lagi sangat dibutuhkan gitu. How to convince them, karena banyak orang yang berpikir kayaknya kalau bisnis yang lingkungan kayak gini cuannya lama nih kayaknya nggak dapat untung nih gitu. Sebetulnya untuk contribute itu bahkan nggak perlu harus membuat sebuah startup yang spesifik di bidang lingkungan, tapi cukup dengan menyadari bahwa ada struggle yang bareng-bareng kita harus lewatin, yaitu sustainability aspect, dan itu harus disadari bersama dengan implementasinya membangun sebuah department sustainability di dalam organisasinya. Entah mulai ngelola sampah sendiri, entah mulai ngurangin itu, trusted vendors kayak gitu, itu bisa banget untuk sebagai contribute ke lingkungan. Jadi nggak harus saklek berkontribusi itu membuat startup lingkungan, tapi bisa berkontribut pada lingkungan itu sendiri caranya masing-masing. Tapi dirimu masih percaya bahwa dengan kita mainkan isu lingkungan, kita berbuat apapun sekecil itu untuk orang-orang yang memang ingin mendapatkan keuntungan, mereka bisa mendapatkan keuntungan? Bisa banget. Thank you banget Mas Joshua, thank you banget Mas Arfan dan Mbak Lionda. Terima kasih banyak. Thank you for sharing. Terima kasih udah memanaskan semangatnya anak-anak muda yang ingin membuat startup, apalagi kalau mereka peduli dan melihat ada masalah penting mengenai isu-isu lingkungan. Semakin banyak harapannya, semakin banyak yang bisa kolaborasi, semakin banyak juga kita doain nih cuan yang teman-teman dapetin. Amin. Karena bisnis itu bisnis, jadi supaya tetap bisa berjalan gitu ya. Bener. Thank you. Terima kasih. Kita jumpa lagi mudah-mudahan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung. Terima kasih, sehat-sehat selalu semuanya. Di sungkup udara gerimis, sanur kehilangan debu, di tanung sesap sukakap mentimu, rinduku semakin menggebu. Di jarak mendung berarak, hasratku meruyah. Siang berbaring di tempat lain, seperti dirimu jauh dari jangkauan. Ku bayangkan dalam balutan kain bali merah jambu. Rambutmu yang kasap oleh asap penuhi dadaku. Berangsur waktu redup matamu, tuntun langkahku masuki tubuhmu. Di jarak mendung berarak,
hasratku meruyah. Siang berbaring di tempat lain, seperti dirimu jauh dari jangkauan. Ku bayangkan dalam balutan kain bali merah jambu. Rambutmu yang kasap oleh asap penuhi dadaku, berangsur waktu redup matamu, tuntun langkahku masuki tubuhmu. Boleh gini? Rambutmu yang kasap oleh asap penuhi dadaku, berangsur waktu redup matamu, tuntun langkahku